Selamat datang di channel Ahboy Daily. Sebelum itu, saya mengingatkan bahwa ramalan itu bukanlah kepastian, melainkan cerminan energi yang bisa berubah seiring pilihan dan tindakan kalian. Jadi, saya tidak memaksa sedikit pun untuk kalian percaya terhadap hal ini. Jadikan ini sebagai hiburan saja atau ambil pesan positif yang bermanfaat. Oke, mari kita buka kartu pertama. Kartu apa? Nine of Dice. Kartu kedua Queen of Goblets, kemudian kartu ketiga Ten of Dice, kartu keempat King of Goblets, kemudian kartu terakhir, kartu kelima Temperance. Oke, sebelum masuk ke 5 energi kartu yang muncul, ada masa ketika kamu merasa hidupmu berjalan normal, bahkan cenderung tenang, namun di balik itu ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Seolah ada seseorang yang terlalu yakin dengan kemampuannya, merasa bisa mengotak-atik jalan hidupmu tanpa sepengetahuanmu. Kamu mungkin sempat merasa gelisah tanpa sebab jelas, pikiran tiba-tiba berat saat mengingat seseorang tertentu, atau suasana hati yang berubah tanpa pemicu nyata. Inilah fase ketika karma mulai bergerak diam-diam. Orang ini percaya penuh bahwa apa yang ia lakukan akan menjatuhkanmu, padahal justru keyakinan itulah yang menjadi awal dari kejatuhannya sendiri. Cerita ini bukan tentang serangan mendadak, melainkan tentang kepercayaan diri palsu yang perlahan runtuh karena berhadapan dengan ketenangan dan niat bersih yang tidak bisa disentuh. Pembacaan ini ditujukan untuk semua zodiak dan bersifat timeless serta general, sehingga bisa relevan kapanpun kamu menemukannya. Jika kata-kata ini terasa dekat dengan pengalamanmu, ini bukan kebetulan. Bisa jadi kamu sedang berada di titik di mana semesta melindungimu dengan caranya sendiri. Tanpa kamu sadari, apapun niat buruk yang diarahkan kepadamu tidak pernah benar-benar menempel, malah berbalik menjadi beban bagi pelakunya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terlihat dari hidupmu yang tetap berjalan, rezeki yang tidak tertutup, dan batin yang semakin kuat. Sementara orang tersebut justru mengalami kemunduran emosional dan kehilangan kendali. Dengarkan pembacaan ini dengan hati yang terbuka, karena pesan di dalamnya bekerja pada kesadaran, bukan pada rasa takut. Kartu pertama yaitu masuk Nine of Dice. Ada fase dalam hidup ketika semuanya tampak baik-baik saja di permukaan, namun batinmu menangkap sesuatu yang tidak sinkron. Nine of Dice sering muncul saat kamu sebenarnya sedang berada di posisi aman, mandiri, dan terlindungi, tetapi ada energi luar yang mencoba mengintip celah. Kamu mungkin belakangan ini merasa lebih sensitif, mudah merenung, atau tiba-tiba kepikiran hal-hal lama tanpa sebab jelas. Ini bukan tanda kelemahan, justru pertanda bahwa kesadaranmu sedang naik, menangkap sesuatu yang tak kasat mata, namun nyata dampaknya. Kartu ini menggambarkan bahwa kamu memiliki fondasi yang kuat, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Namun ada seseorang yang melihat kestabilanmu sebagai sesuatu yang bisa dikendalikan. Orang ini terlalu percaya diri, merasa tahu caramu berpikir, reaksimu, bahkan merasa bisa mengatur arah hidupmu tanpa kamu sadari. Getaran janggal yang kamu rasakan bukan ancaman langsung, melainkan sinyal halus dari intuisi bahwa ada niat tersembunyi yang tidak selaras dengan jalanmu. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terasa seperti rasa tidak nyaman saat mengingat seseorang atau munculnya firasat aneh setelah mendengar kabar tertentu. Nine of Dice ini menegaskan bahwa kamu sebenarnya tidak sedang diserang, melainkan sedang diuji kesadaranmu. Apakah kamu tetap berdiri di ruang amanmu atau membiarkan pikiranmu terganggu oleh asumsi energi orang lain? Semesta sedang mengajakmu untuk semakin percaya pada batasan yang telah kamu bangun. Yang menarik, semesta semakin fokus pada dirimu sendiri, rutinitas, kenyamanan, dan tujuan pribadimu. Semakin kecil pengaruh energi luar tersebut, orang yang berniat mengendalikan kesadaranmu justru mulai kehilangan pijakan, karena mereka tidak menemukan reaksi yang mereka harapkan darimu. Inilah adalah posisi diam yang kuat, bukan pasif, melainkan penuh kendali. Dan pada titik ini, jiwa hanya perlu bernafas sejenak. Nine of Dice berbisik bahwa taman batinmu tetap terlindungi. Kita bersiap melangkah ke kartu
selanjutnya. Kemudian kartu kedua, Queen of Goblets. Kartu ini membawa energi ketenangan, emosional, dan perlindungan batin yang lembut namun kokoh. Kartu ini menunjukkan bahwa apapun yang orang lain yakini sedang mempengaruhimu sebenarnya tidak pernah benar-benar menembus inti dirimu. Kamu mungkin tetap merasa, tetap sadar, tetap tidak pernah benar-benar runtuh. Bahkan di tengah situasi yang seharusnya melemahkan, kamu justru menemukan kejernihan dan empati yang lebih dalam terhadap dirimu sendiri. Dalam keseharian, ini terlihat dari caramu tetap melangkah normal, menyelesaikan tanggung jawab, dan bahkan merasa kelancaran di beberapa aspek hidup. Sementara itu, di sisi lain, orang yang mencoba bermain dengan keyakinannya sendiri mulai merasa bingung. Mereka tidak memahami mengapa hasilnya yang mereka bayangkan tidak pernah muncul. Queen of Goblets ini menunjukkan bahwa ketulusan hatimu menjadi perisai alami yang tidak bisa ditembus oleh niat yang keruh. Ironisnya di sini, semakin kamu tidak bereaksi, semakin frustasi orang tersebut. Mereka mulai mempertanyakan kemampuan mereka diri sendiri, mereka lelah secara emosional, dan terjebak dalam pusaran pikiran mereka. Energi yang seharusnya diarahkan keluar justru berputar di dalam diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, ketenanganmu sudah berbicara. Kartu ini juga mengingatkan bahwa kepekaanmu bukan kelemahan. Justru karena kamu mampu merasakan tanpa tenggelam, kamu tetap berdiri utuh. Kamu mungkin sempat bertanya-tanya, apakah aku hanya mengada-ngada ya? Namun Queen of Goblets ini menegaskan perasaanmu itu valid, benar adanya, dan caramu menjaga jarak emosional adalah keputusan yang tepat. Air batinmu tetap jernih, dan saat gelombang tenang, semesta mulai mengalirkan kebenaran ke arah berikutnya. Kemudian kartu ketiga, Ten of Discs. Ten of Discs adalah kartu hukum sebab akibat yang bekerja dalam senyap. Tanpa perlu drama atau ledakan, energi yang dulu diarahkan kepadamu mulai kembali ke asalnya. Kamu mungkin tidak menyadari perubahan besar, tetapi tanda-tanda kecil mulai muncul. Hidupmu terasa lebih stabil, lebih teratur, dan masa depanmu seperti memiliki jalur yang lebih jelas. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari posisi batinmu yang konsisten. Sementara itu, orang tersebut mulai merasakan ketidakseimbangan. Bukan dalam bentuk hukuman instan, melainkan kelelahan yang menumpuk, kegelisahan yang sulit dijelaskan, dan masalah-masalah kecil yang datang bertubi-tubi. Ten of Discs ini menunjukkan bahwa ketika fondasi batin tidak selaras, beban sekecil apapun terasa berat. Mereka mulai kehilangan rasa aman yang dulu mereka banggakan. Dalam konteks kehidupan nyata, ini bisa berupa relasi yang renggang, urusan finansial yang tersendat, atau rasa cemas yang datang tanpa sebab yang jelas. Semua itu adalah cerminan dari energi yang kembali ke tempat asalnya. Kamu tidak mengambil apapun dari mereka, kamu hanya berhenti menjadi wadah bagi sesuatu yang bukan milikmu. Yang penting untuk kamu sadari, kartu ini menegaskan bahwa kamu berada di bahwa kamu berada di jalur yang benar. Semesta sedang merapikan struktur hidupmu, memastikan bahwa apa yang kamu bangun memiliki akar yang kuat dan berjangka panjang. Tidak ada yang perlu kamu kejar karena stabilitas sedang mendekat dengan sendirinya. Roda sebab akibat terus berputar dan kita melangkah ke pemahaman yang lebih dalam tentang kendali batin. Kemudian kartu keempat, King of Goblets. King of Goblets ini berbicara tentang kedewasaan emosional dan kendali diri yang sejati. Pada tahap ini, orang tersebut mulai runtuh bukan karena kalah secara lahiriah, melainkan karena batin mereka tidak lagi solid. Mereka melihat ketenanganmu sebagai cermin yang menyakitkan, sebuah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak datang dari manipulasi, tetapi dari keseimbangan. Mereka mulai mempertanyakan apa yang selama ini mereka yakini. Keyakinan yang dulu terasa mutlak kini goyah karena realita tidak mendukung narasi yang mereka bangun sendiri. Sementara itu, kamu justru terlihat semakin tenang, tidak reaktif, dan tidak terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Ini membuat mereka merasa kalah tanpa ada pertarungan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terasa seperti jarak emosional yang semakin jelas. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu, tidak perlu membela posisi apapun.
Diam dan niat bersihmu menjadi benteng yang tidak kasat mata namun sangat kuat. King of Goblets ini menegaskan bahwa penguasaan diri adalah bentuk kemenangan tertinggi. Pada titik ini, peranmu bukan untuk menghakimi atau membalas, melainkan tetap berada di pusat ketenanganmu. Semakin kamu stabil, semakin jelas bagi semesta siapa yang siap melangkah ke fase berikutnya, dan siapa yang harus berhenti di sini. Keiningan menjadi bahasa jiwa, dan dari sanalah pintu penutup mulai terlihat. Kemudian kartu terakhir, kartu Temperance. Kartu ini hadir sebagai penutup yang lembut, namun final. Karma tidak datang dengan amarah, melainkan dengan keseimbangan yang dipulihkan. Orang ini perlahan kehilangan kekuatan, pengaruh, dan keterikatannya dalam hidupmu. Bukan karena kamu melawan, tetapi karena mereka kalah dan semesta menempatkan segala sesuatu kembali ke porsi yang seharusnya. Energi yang dulu terasa mengganggu kini menetral. Kamu keluar dari fase ini dengan posisi batin yang lebih tinggi dan lebih sadar, lebih terlindungi dan lebih tenang. Temperance ini menegaskan bahwa ini bukan akhir untukmu, melainkan transisi menuju versi hidup yang lebih selaras. Apa yang pergi memang harus pergi, agar ruang baru bisa tercipta. Cerita ini selesai di pihak mereka. Bagi dirimu ini adalah awal yang lebih terang, di mana langkahmu tidak lagi dibayangi oleh energi yang tidak sejalan. Semesta telah menutup siklus ini dengan rapi dan menuntunmu menuju jalan yang lebih jernih. Keseimbangan telah kembali, dan dari keseimbangan itulah cahaya baru mulai menyapa langkahmu. Jadi ketahuilah bahwa jiwa yang bersih tidak perlu membalas apapun. Saat kamu memilih tetap tenang, jujur pada diri sendiri, dan berjalan di jalur yang benar, semesta otomatis menutup pintu bagi energi yang tidak selaras. Apa yang berakhir bukan jalanmu, melainkan pelajaran bagi mereka, dan dari penutupan itulah cahaya baru disiapkan untuk langkahmu berikutnya.